Halo semuanya, yuk ikutin perjalanan aku ke Galeri Nasional Indonesia. Nah, kami berangkat ke sana menggunakan mobil. Kita berangkat dari Kukusan dan siang kemarin cuacanya sangat cerah. Dan setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Galeri Nasional Indonesia. Ya, nama saya Aurelia Maharani. Halo semuanya, nama saya Oktaviani Kusuma. Hai semua, nama saya Dinda Pramudia. Halo semua, nama aku Muhammad Dinda Hanif. Halo semuanya, nama saya Anfa Krisnanda Putri Dewi. Halo semuanya, nama aku Just Nathaniel. Kita dari Manajemen Bisnis Pariwisata Angkatan tahun 2022. Jadi sekarang kita lagi di mana sih? Galeri Nasional Indonesia. Oke, saksikan terus keseruan kita di sini. Dadah. Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah lembaga budaya negara atau sebagai museum seni rupa modern dan kontemporer. Di Galnas, kita bisa berkeliling melihat pameran seni rupa dari Indonesia dan mancanegara. Kita juga bisa mengikuti workshop mengsketsa loh guys. Di sini juga ada kantin bila kita menginginkan makanan dan minuman. Ibu pemerintah, salah satu kerja serius kita itu adalah pelayanan untuk publik. Pelayanan apa Mas Zamrud? Pelayanan yang khusus di bidang seni rupa modern dan kontemporer. Caranya banyak, pameran, exhibition di luar, terus kerja publik, ada workshop, ada edukasi Mas Tunggul, mungkin juga ada kerja pendampingan edukasi yang guiding dari Mas Tunggul, Pendampingan mahasiswa, penelitian, kajian dari karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, kami melayani juga mendampingi masyarakat yang membutuhkan itu. Masyarakat banyak nih, ada yang dari pelajar, dari mahasiswa, dari pengamat seni, semuanya. Galnas itu masuk dalam top pelayan terbaik, top destinasi Jakarta untuk anak muda. Karena ini jadi hal penting buat kita motivasi. Bahkan sama masuknya tren gadget dengan selfie, Instagram. Kalau Facebook itu generasi gue dan kesana dikit lah. Tapi IG itu kenceng. Twitter iya, tapi nggak sekencang IG. Jadi dimanfaatin teman-teman yang dari mahasiswa, dari pelajar datang ke Galnas. Awalnya mau wisata gitu ya. Tapi yang dituju lebih khusus itu wisata visual kita. Lalu lihat karya, boleh pameran, enak, kemudian selfie kita ngomongin eksistensi diri nih, cekrek, gua ada di Galnas gitu kan, di like. Lama banyak gitu. Tapi kita nggak berhenti sebagai tempat wisata yang buat eksistensi itu. Kita punya tanggung jawab edukasi. Selain kita ngomongin berpameran, tapi visual, kewajiban kita adalah mengedukasi publik apapun caranya. Mas Tunggul bisa pendampingan, bisa bikin program workshop, bisa pendampingan penelitian seperti ini. Kemudian Mas Tunggul bisa ngasih ceramah tentang edukasi apapun di sekitar seni rupa. Banyak banget. Bahkan dalam setiap pameran, kalau sebelum pameran kita ada namanya press tour. Tour apa yang ada di kita sebenarnya amanah, tugas. Kita pendem ilmu sendiri. Maaf ya aku bilang agak ekstrim. Sampai kapan kita bawa ilmu sampai mati gitu? Mau diapain ilmu dikubur gitu? Kasih ke orang. Mungkin kalau yang muslim diajarin ya, yang muslim atau amal jariah. Dan di muslim mungkin saya nggak begitu paham, tapi teman-teman di muslim semua kebaikan nilainya perfect.
bahkan sering orang ketukar mau ke museum nasional dibawa ke sini gitu. Sama abang ojek sama bajai gitu sama gitu kan. Tidak terjadi 15 tahun sebelumnya ya Mas ya, 15 tahunan lah ya, 15 tahun. Nasional tuh yang depan Monas itu ada? Iya yang musim gajah itu. Iya. Silang sini ada 4 pilar kan, galeri nasional, museum nasional, perpustakaan nasional, dan istana negara. Itu 4 pilar kebudayaan. Untuk reservasi atau registrasi kunjungan ada prosedurnya, cek di website. Oke, ada di situ prosedurnya. Terus membuat akses cepat registrasi kunjungan itu ada registrasi kunjungan lewat website, registrasi program edukasi. Setiap program edukasi itu di-share infonya lewat medsos, daftar segera lewat apa? Bitly ya. Iya, Linktree. Linktree. Kemudian juga pendaftaran yang sifatnya tidak hanya percepatan di online atau daring, tapi bisa jadi dalam hal tertentu ketika ada orang kayak gini nih, percepatan. Sebenarnya teman-teman ngalamin percepatan. Salah satunya bukti lo tulis boleh itu. Ketika kita datang nganterin surat terlambat, di dalam cepet banget percepatannya. Percepatan itu kan harus dikondisikan. Pas Tunggul cepet koordinasi semua pokja ya, kelompok kerja Mas Tunggul gerak. Terus berarti Mas ada gini bisa bantu. Oh ya, aku lagi rapat di Museum Sumpah Pemuda nih, belum tahu selesai jam berapa. Karena jadwal hari ini sebenarnya gue sampai sore gitu. Datang jam 2 Mas, waduh aku bilang, oke tahu bulat Mas, aku bilang gitu. Terus akhirnya oke, kita bantu. Nah ini percepatan yang di luar sistem online. Tapi SDM di Garnas secara kesadaran, passionnya itu pelayanan publik, itu percepatan. Kesadaran personal itu membuat kita menjadi yakin bahwa kerjaan kita dibutuhin banyak orang loh, bakalan bantu banyak orang, ditungguin banyak orang. Betul. Terus medsos juga ya, medsos cek IG tadi kan udah follow IG, nanti cek di IG-nya. Bener nggak informasi ini percepatan? Misalnya ada kabar-kabar yang update, sampai dengan kabar orang meninggal yang tokoh itu penting, kita cepetin supaya orang banyak tahu dan banyak mendoakan. Iya, dan tidak kehilangan momentumnya, karena itu kan bagian dari tahu, gitu. Fungsi kita ya, menyebarluaskan informasi. Kalau selain medsos kayak Instagram gitu, ada penggunaan aplikasi lain nggak? Untuk apa nih? Untuk penyebaran Iya, info untuk penyebaran mungkin atau Grup WhatsApp ya, ya kan? Itu informasinya loh, karena kita punya grup WhatsApp yang isinya semua stakeholder Garnas Indonesia. Karena balik lagi kita kan memanfaatkan teknologi yang bisa dikatakan kekinian dan bisa diterima banyak pihak. Jadi teman-teman, maksud aku sih, coba gini, mensikapi segala sesuatu bukan dengan takaran kita, mungkin dengan usia kalian ini. Orang tua jadi banget sih, WhatsApp lambat balesnya, kebayang nggak? Jangan buat bales, handphone aja belum support gitu loh, iya kan? Kalian buka handphonenya mungkin terangnya wah. Kalau udah dicari tulisannya mana sih? Ini nih bagian. Kenapa kita harus tidak menggunakan takaran kita dalam kondisi tertentu supaya kita sinkron, tidak bersinggungan, tidak bertabrakan dengan orang lain. Pun dengan Garnas. Kenapa aku bilang tadi ada grup WhatsApp? Itu penting grup WhatsApp itu. Kenapa? Aku mau dari semua stakeholder pilihan Garnas. Kita sampai pilih ada 100 stakeholder dari lembaga-lembaga, dari seniman, dari tokoh-tokoh budayawan, semuanya kumpul di situ. 100. Nah, speednya kan nggak sama ya. Antara yang sudah, aku bilang nggak, bukan karena tuanya, yang terbiasa dan nggak terbiasa. Bisa jadi ada yang tua juga selfie terus juga ada saling gitu kan. Jadi kita memahami mereka, WhatsApp itu ternyata lebih efektif ketimbang mereka harus melihat IG yang nggak punya IG gitu. Oh iya betul. Ya kan orang tua kan nggak semuanya punya IG Mas. Betul. Facebook aja ada yang ketinggalan gitu kan. Betul. Bahkan ada yang hanya bisa pakai SMS ya. Iya. Dan itu orang penting ada itu. orang penting artis gitu kan hanya bisa pakai SMS gitu kan. Di telepon kadang nggak dengar, SMS dibalas gitu. Tapi itulah ya keragaman kita ya. Aku menyebutnya warna-warni kita. Itu tidak jadi masalah. Tadi percepatan media sosial, kemudian grup WhatsApp. Ada juga yang sifatnya adalah melibatkan, karena sudah ngomong stakeholder, kita melibatkan segala lembaga-lembaga untuk bantu share info kita. Namanya jejaring.
stakeholder tadi loh, mau kepentingan. Itu kira-kira. Paling nambahin sedikit Mas Amrut terkait dengan teknologi yang dipakai selain itu ya, mungkin kaitannya dengan kita kan beberapa karya yang dipamerkan di sini sifatnya kontemporer, tidak hanya melibatkan karya seni dua dimensional, tetapi ada karya yang sifatnya media baru. Nah di sana juga kita seniman terkadang merespon dari kuratorial itu dengan menggunakan teknologi terkini. Mereka padukan dengan instalasi maupun video maupun kombinasi banyak aspek. Nah, beberapa itu menggunakan teknologi seperti virtual reality atau augmented reality, terus beberapa juga ada beberapa kegiatan-kegiatan atau yang sifatnya interaktif melibatkan teknologi. Seperti itu sih. Kalau teman-teman datang pas pameran manifesto kemarin mungkin akan bisa nyambung yang saya katakan terkait dengan teknologi itu. Nah, keterlibatan publik di sana, mereka dikasih alat itu untuk mereka praktek, mendapatkan pengalaman secara nyata terkait dengan karya yang seniman itu buat. Jadi itu yang dimaksud mungkin kali ya, yang salah satu daya tarik wisatawan ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang nyambung, nanti di connect aja ya. Oke. Bukan hanya mempercepat, tetapi ini dalam rangka kreatif ya, kreatif memperluas atau memperbanyak kemungkinan. Jadi bukan mempercepat aja. Kita pakai QR code, kemudian nge-save link segala macam. Jadi kita nggak harus datang nungguin di ruang pamer ya, terus kita udah save ke gadget kita. Maaf ya, di toilet kita bisa lihat. Termasuk katalog yang di atasnya itu ya. Aksesnya makin banyak kan, dan itu juga digunakan bisa. Dan tambahan juga dalam pemanduan terutama di era pandemi kemarin ya, kita kan juga harus mencari solusi nih untuk para pengunjung yang biasanya datang ke sini tapi tidak bisa dibatasi oleh pandemi ya. Nah, di kala itu kita mencoba berinovasi dengan dibilang kita membuat inovasi itu dengan memanfaatkan 360 kamera 360 serta screen untuk pemanduannya, karena di beberapa museum yang kita lihat mereka pemanduannya itu biasanya pemanduan secara live ataupun 360, tapi kalau di kita ditambah dengan green screen. Mungkin bisa teman-teman cek juga nanti di website ya terkait dengan virtual tour. Nah, mungkin itu ya kali yang dimaksud salah satu dari teknologi yang lain gitu ya, termasuk untuk teknologi dalam bidang ini apa ya Mas? Ya, bukan hanya percepatan tapi perluasannya, sama variannya dibanyakin. Ada lagi manual tetap dilakukan. Misalnya gini, input ke dalam akses yang cepat itu kita masih pakai manual. Kan masih berita, kemudian kita ketik segala macam, masih pakai itu sih, standar lah kita ya. Cuma percepatannya pada kinerjanya. Jadi nggak lelet bahasa lemot ya, nggak lemot tapi yang cepat. Ada kabar, oke, ada info penting, langsung gerak semua. Jadi kalau dalam teori kerja itu ada teori laba-laba, ada teori gurita. Laba-laba itu jejaringnya kuat, yang jalan kita udah punya jaring semua tuh. Yang teman-teman nanti mirip, itu ada di mana sih pola laba-laba atau pola gurita? Senternya satu, yang gerak banyak. Jadi tipikal orang bisa menggerakkan banyak orang dengan tipikal orang yang aktif, agresif dan energik gitu loh. Keliling kan orang juga berbeda. Ya jangan jadi kayak buru-buru diem. Gitu kan, jangan gitu dalam pinggir diem, jangan nunggu keinjak orang jadi racun gitu kan. Dari gitu. Nah, yang dilakukan kita dengan percepatan kinerjanya. Jadi dalam sistem tadi semua keran kerja, keran semangat, keran berpikir sehat itu dibuka. Karena ketika kita nih semua nih satu tim, atau orang nggak moodnya jelek, lagi bad mood gitu, merusak tuh. Minimal akan terhambat gitu kan. Kecuali tega-tegaan nih, tinggalin ya. Tinggalin gitu. Ya udah, pilihannya ketika bad mood ini jangan taruhin di dunia kerja, singkirin dulu ya. Kalau kerja, tinggalin tuh.
jangan masa lalu di kantor, jangan masa lalu sama pacar lu, kita yang bikin jadi masa sedunia gitu kan seringnya gitu. Kita itu sering kali dibuat mindset yang keliru. Aku masalah sama seorang, bisa jadi masalahku sedunia jadi punya masalah. Gampang caranya, share di medsos. Semua orang punya masalah dengan mikirin kita. Apalagi dia pokoknya lucu-lucu kan, semoga bapakmu sambo atau apa segala macam itu pokoknya lucu-lucu. Dan responnya kan aneh-aneh gitu kan. Oke, itu sistem masih inputnya manual, percepatannya dengan kinerja. Karena kita tidak hanya sebagai tempat tujuan tourism bukan, tapi kita layanan publik. Kalau secara khusus untuk destinasi enggak, tapi include di dalamnya adalah memanage tentang destination system. Kalau itu jawabnya ada, tetapi tidak secara khusus. Mungkin berbeda dengan konvensional ya. Berbeda dengan tempat wisata yang sifatnya memang benar-benar tempat wisata banget gitu. Iya. Karena kan kayak hybrid di sini lebih ke wisata edukasi kultural. Betul. Itu sendiri. Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau dengan Ancol, dunia fantasi, mungkin akan dapat pengalaman yang berbeda ya. Bagaimana aktivitas penerapannya untuk mengelola aktivitas? Ya dengan sistem kerja yang terpadu di dalamnya. Karena kasta tertingginya lembaga pelayanan publik itu ketika lembaga itu sudah dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat sudah merasa memiliki. Misalnya gini, ngecek, Ganas udah dimiliki masyarakat belum ya? Lu buka di Google, itu kan ada komen-komen tuh yang nggak bisa kita intervensi. Misalnya ada yang nanya, kalau mau ke Ganas naik apa ya? Kalau yang ngejawab masih adminnya, berarti orang lain masih nggak peduli. Paham. Okay. Kalau di Ganas bayar nggak sih? Aja enggak, kemarin gue juga nggak bayar. Terus kalau diem lama nggak ada yang jawab, ada dua kemungkinan, nggak dimiliki publik, adminnya mati. Maksudnya mati aktivitasnya aja sudah. Gitu. Tapi kalau komunikasi di salah satu forum itu jalan, berarti hidup nih, laba-labanya hidup, beritanya hidup. Sistemik soalnya di sini. Jadi nggak ngomongin tentang tempat wisata doang, karena kita ngurusin rumah tangga semuanya. Ada aktivitas edukasinya, ada konservasinya, perbaikan karya segala macam. Tapi tetap tujuan utamanya adalah pelayanan publik. Negara ini punya tanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada rakyat. Lewat kami salah satu untuk seni rupa. Ini pentingnya seni rupa, nanti kemana-mana. Pentingnya seni rupa penting untuk edukasi karena dengan karya koleksi yang di lantai 2, kalian jadi tahu betapa susah payahnya Indonesia sebagai sebuah republik berdiri. Karena karya itu penting. Karya itu dijadiin kuliah 1-2 semester di mahasiswa seni rupa. Istirahat sehari, Mas. Intinya di situ, kita belajar itu. Setahun kan sebelum ya, belajar setahun gitu. Mata kuliah 4 SKS kan. Iya. 2 tambah 2 4. Tapi kalau di sini belajar cuma cepat. Dengan baca, dengan lihat, dengan nanya gitu. Itu caranya. Jadi ada percepatan, ada perluasan, ada keterpaduan sistem. Ngomongin pamerannya, ngomongin konservasi karyanya. Kalau pameran karyanya tidak bagus, ya jadi nggak bagus. Iya, betul. Berarti kan harus benerin karyanya. Terus karyanya bagus nggak dipamerin, yang nonton siapa? Ya kan? Karyanya bagus, pamerannya bagus, tetapi layanan yang lainnya nggak bagus, kan jadi kurang seret dong. Iya, betul. Itu semuanya berpengaruh nih, karena kita kayak pos-pos yang terkoneksi. Kita malah smart attractionnya itu dijadikan program unggulannya Ganas. Salah satunya di Galang Mas Tunggul dan tim itu virtual tour pameran, tapi dengan green screen. Yang tadi Bapak sebutin Iya, itu belum ada sebelumnya. Galas melakukan pertama ya, sebetulnya dengan green screen itu. Jadi orang bisa lihat Mas Tunggul dan tim ini memandu pameran kayak di TV itu ya. Tapi dengan green screen, dengan karya ini adalah karya ini segala macam tahu. Kalau memang masih PR-nya kurang, nambahnya bukalah 360. Dia akan lebih luas. Jadi nggak nunggu live-nya Mas Tunggul nih. Karena live ya Mas ya. Betul. Live, jadi Zoom meeting live, Mas Tunggul melakukan guide virtual. Itu jadi salah satu program unggulan Ganas
yang berhasil membawa Galnas pada respon publik. Saat itu respon publik itu, keterlibatan publik dijadikan parameter untuk Galnas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi korupsi itu kan bukan melulu. Korupsi kan bukan begitu, waktu, untuk pengetahuan, umur. Jadi smart harusnya itu. Terus kreativitinya sebenarnya smart juga ya, kami kisah Galnas. Kalau Galnas sendiri dia mempertimbangkan pandangan dunia internasional nggak sih, kayak di sini ada tour guide yang berbahasa asing atau ada? Iya ada. Kamu nanti lihat web, kemudian katalog juga ada sebagian ada Inggrisnya. Kalau yang tadi bahasa kita ya. Kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya memang ini porsinya bukan hanya untuk orang Indonesia saja, tapi orang asing minimal dengan Inggris ya. Inggris, tapi ya orang Jawa kan, orang Jogja kan bandara kan cuma temu para pengunjung. Nah ini kalau kita ya sudah dengan meskipun tidak semuanya menggunakan itu, karena di sini kan ada yang digawangi penuh oleh Galnas, ada yang dari inisiator dari luar. Kita nggak bisa paksain ketika berhubungan dengan budget. Kita bikin translate kan berbudget ya. Iya. Tapi ketika orang nggak punya budget kita paksain, wah harus bikin translate gini. Ya nggak ada budget. Jadi kalau untuk guidingnya sendiri kan guiding itu bukan melulu tentang personil ya, tapi narasinya atau panelnya atau apapun yang kaitannya bisa memudahkan para pengunjung untuk mengetahui informasi yang disajikan. Nah kalau di sana memang yang dikatakan Mas Elko tidak semua kita menerapkan dua bahasa. Untuk pemandu sendiri juga nggak semua, tergantung dari pameran itu sendiri. Jadi terutama memang Inggris ya. Kalau lainnya hampir tidak ada seperti mungkin kayak museum nasional yang skalanya memang lebih besar. Masih belum. Masih belum ada, masih tiketingnya free. Tadi balik ke pelayanan publik. Saat ini karena balik lagi kebijakannya akan menyesuaikan kebijakan terbaru, karena Galnas itu sendiri nantinya akan di Badan Layanan Publik. Kita masih masa transisi, jadinya kita masih tetap sudah dihitung terlebih dahulu dan kebijakan tiket dan lain-lain semua sudah berkeluar, karena nanti akan ada kompensasi juga untuk pengunjung. Kalau di kita masih belum, karena kebijakan dari awal kita belum berubah ya Mas Emrud ya, kita masih free sampai sekarang. Entah tahun depan ya, itu akan mungkin bisa berbeda. Mau nanya, kalau misalkan itu kan tiket itu masih gratis ya, terus untuk perawatan gedung atau dari mana itu anggaran negara, karena pemerintahan. Jadi duit pajak segala macam balikin teman-teman bagi masyarakat di sini. Salah satunya ini untuk pelayanan, untuk gaji pegawai, perawatan gedung dan banyak dibayar negara. Masih dibayar negara, masih ya kita nggak tahu apa berapa. Nah itu yang ini kebijakannya nanti tidak sepenuhnya dicover oleh APBN. Itu bisa aja nanti ada pihak luar yang masih urut ya. Tetapi kita tidak akan berbicara banyak lebih dari itu karena masih bisa berubah. Karena konsepnya itu sendiri masih memungkinkan untuk bisa berkembang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita berdua bakal ngewawancarain beberapa pengunjung yang ada di Galeri Nasional. Jadi di sini udah terdapat beberapa pengunjung yang sudah kami kumpuli untuk diwawancarai. Boleh Aurel? Oke, sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian. Kalian tuh dari mana sih? Dari SMA PDI 1. Oh, Tangerang. Jauh juga ya, Pak ya. Oke, jadi aku mau nanya, kalian ini kesini bareng-bareng ya berarti? Iya. Oke, jadi sekarang aku mau nanya nih ke kalian. Kalian tuh asalnya dari mana sih? Dari SMA PDI Tangerang. Oh, dari Tangerang ya berarti? Iya. Nah, terus kalian kesini tuh naik apa? Naik Transjakarta. Terus kira-kira buat naik Transjakarta itu biaya yang dibutuhin sampai ke sini itu berapa sih? 3.500. Oh, berarti relatif murah. Terus aku mau nanya, kalian ini pertama kali datang ke Galeri Nasional atau sebelumnya udah pernah? Ini pertama kali. Kalau mungkin kalian, Aku juga pertama kali. semuanya rata-rata pertama kali ya? First time. Terus aku mau nanya, first impression kalian nih setelah datang ke Galnas itu apa?
wah ternyata tuh banyak ya pamerannya, kirain tuh cuma beberapa aja, kayak warna-warni sih. Kayak mungkin kalau yang dari sebelah sini Menarik untuk dilihat dan banyak pelajaran yang bisa diambil, maknanya ada aja gitu yang bisa kita lihat dari lukisan itu. oke. Terus aku mau nanya, alasan kalian mau datang ke sini tuh apa? Mungkin kalian lihat dari TikTok, Instagram, atau emang mau datang ke sini aja? Karena kita lagi liburan nih, jadi kita lagi nyari destinasi, kebetulan di kita kelewat nih di Galeri Nasional ini. Nah, terus sesuatu di Galnas yang menarik kalian, terus bikin kalian mau datang ke sini lagi, ada nggak sih? Mungkin ada sih, karena belum semua tempat kita kunjungin, baru beberapa doang yang di sini doang. Jadi mungkin bakal kita kunjungin lagi ke depannya. Nah, terus aku mau tanya juga, ada nggak sih masukan buat Galeri Nasional ke depannya sebagai destinasi wisata biar lebih baik lagi, mungkin dari sisi kebersihannya, keamanannya, atau yang lain-lain? Untuk kebersihan mungkin udah cukup sih ya. Mungkin aku kurang tahu. Rapi, tetap itu dari yang Mungkin pengamannya pengaman orang-orang lihat di galerinya ya. iya. Oke, mungkin sekian pertanyaan yang bisa aku kasih ke kalian. Sekali lagi terima kasih. Makasih banyak ya.